Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kalau ibu bilang tepuk semangat, jawabnya tepuk semangat. Semangat. Nah, itu ya, oke? Jawabannya semangat. Semangat. Kalau ibu bilang tepuk semangat, jawabannya seperti itu ya. Oke, siap? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, di sini sebelumnya ada yang nggak masuk nggak? Kita absen terlebih dahulu. Kalau ibu bilang manggil namanya, teman-teman jawab ini ya, dengan apa sarapan tadi pagi. Misal, Siska, telur bu. Nah, kayak gitu, oke? Oke. Catat dulu ya. Amelia, wah daging mantap nih. Naura, oke. Devi, oh siap. Oke, semuanya udah di absen. Alhamdulillah ya, yang sakit hanya satu. Kita akan mulai pembelajaran. Nah, kemarin sekarang kita akan belajar, yaitu melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, ada yang tahu kemarin itu kita belajar apa sih? Mata pelajaran SKI belajar apa sih gitu? Belajar apa coba? Ya betul, khulafaur rasyidin. Nah, kita ulang kembali. Kemarin kita membahas dua khalifah. Ada siapa saja kah? Ya, betul, Abu Bakar dengan iya betul, Abu Bakar dan juga Umar. Ya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa sih yang kemarin itu khulafaur rasyidin artinya? Nah, betul. Khulafaur rasyidin itu adalah pemimpin yang bijaksana, di mana umat Islam itu mempercayai kepada beliau-beliau untuk meneruskan memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad beliau wafat, seperti itu. Nah, 4 khalifah itulah yang terpilih menjadi pemimpin yang bijaksana. Kemarin ada Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Betul. Ada yang tahu apa artinya kemarin Abu Bakar As-Siddiq? Betul, Abu Bakar As-Siddiq itu artinya yang segera membenarkan apa-apa yang salah gitu. Abu Bakar langsung membenarkan dengan baik, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke khalifah yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas khalifah yang pertama Abu Bakar, Umar. Sekarang yang ketiga Utsman bin Affan. Ada yang tahu apa nama panjang Utsman bin Affan? Siapa sih? Utsman bin Affan, nama panjangnya Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Nah, tetapi yang selalu kita sebut Abdullah bin Manaf tuh. Nah, beliau lahir di Thaif tahun 576 Masehi. Nah, beliau itu berapa lama, paling lama berapa tahun
beliau menjabat sebagai pemimpin? Berapa? Jum? Ya? Salah. Betul, 13 tahun paling lama beliau memimpin. Nah, beliau itu memiliki sifat yang pemalu, lemah lembut, sopan santun, dan juga pendiam, dan lain-lain. Nah, pemalunya tuh, maksud pemalu tuh kayak gimana sih? Apakah diam saja gitu? Apakah tidak mau berbicara? Pemalunya itu, beliau tuh akan takut kepada Allah, akan takut siksa Allah. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Karena kalau melakukannya pun malu gitu, malu dan takut gitu. Jadi dia tidak pernah mendekati hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Nah, ia akan merasa diawasi selalu, akan takut pada siksa Allah, seperti itu. Nah, kita akan melihat contoh salah satu video tentang Utsman bin Affan. Disimak baik-baik ya nih. Disimak baik-baik, nanti akan ada pertanyaan. Jadi tolong disimak baik-baik. Cuplikan sedikit kisah tentang Utsman bin Affan. Oke? Kisah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Utsman bin Affan berasal dari klan Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Utsman adalah ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang. Seperti halnya pada saat perang Tabuk, ia menyerahkan 1.000 dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya. Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Utsman. Namun, Utsman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya. Utsman bin Affan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun. Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau yang suka meringankan beban sesama muslim. Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur, Utsman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya. Malam adalah waktu mereka beristirahat, kata Utsman tentang pelayan-pelayannya. Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain. Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Utsman bin Affan ya teman-teman. Amin. Nah, itu dia contoh sedikit cuplikan tentang Utsman bin Affan yang begitu santun dan juga dermawan seperti itu. Semoga kita selalu bisa menjadi mengambil karakter atau hikmah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang nanti ada satu khalifah lagi yang perlu kita tahu. Ada yang tahu siapa? Betul, Ali bin Abi Thalib. Nah, tugasnya teman-teman harus mencari tahu siapa Ali bin Abi Thalib, kemudian sejarahnya seperti apa, kemudian memiliki karakter seperti apa, dan juga tentang apa-apa yang ada di dalam beliau Ali bin Abi Thalib. Nah, itu merupakan khalifah yang keempat dari Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Nah, yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, di mana teman-teman nanti ketika pertemuan berikutnya kita bahas bareng-bareng siapa nama lengkapnya, lahirnya di mana, dan lain-lain. Kayak gitu. Oke? Gimana? Ada kesulitan mengenai pembelajaran khulafaur
perlu ditanyakan kah? Oke. Nah, jadi perlu diingat-ingat ya, Khulafaur Rasyidin itu merupakan pemimpin yang bijaksana setelah kepergian Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, jangan lupa tugasnya cari tahu siapa khalifah keempat. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin ada kesulitan nggak kan? Atau ada mungkin boleh disampaikan atau yang ingin ditanyakan? Oke, mari kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.